Zaitun tidak berguna bagi masyarakat Indramayu. Yang mengatakan itu datang ke sini diundang dan baik-baik. Nanti kita gelarkan karpet merah supaya paham peradaban umat manusia. Ada yang jelas-jelas dasar Yahudi. Ada ini itu dasar Yahudi. Tidak mengenal siapa Yahudi. Saudara-saudara, Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia, suku bangsa yang selalu terombang-ambing hidupnya. Entah karena kelaparan, entah karena disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Dan sampai dengan abad modern, Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Tidak boleh melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama. Karena melantunkan, memasukkan irama ke dalam ayat Al-Quran adalah perbuatan yang terlarang. Oh gitu ya? Iya. Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom aleichem, Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. Hevenu shalom aleichem, Hevenu Kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekalian mengkafirkan orang-orang Yahudi? Padahal nabinya sama-sama Bani Israel. Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalib Nabi Isa itu orang-orang Yahudi. Karena mereka mengatakan tidak ada nabi terakhir Musa. Tidak boleh lagi nabi setelah Musa. Nggak bisa. Musa sendiri mengatakan akan ada nabi setelah saya. Makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa, mereka yakin waktu Isa datang, oh iya ini juga utusan Allah, sama. Karena sudah disampaikan nama Musa. Maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi. Mereka anggap kafir. Kenapa nggak iman risalah Nabi Isa? Begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini. Yahudi kah, Nasrani kah, orang penyembah berhala kah. Kenapa? Karena kita tahu agama cuma ini. Yang benar cuma ini. Dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang. Mengapa Yahudi ingin menguasai Al-Aqsa? Sebenarnya menguasai Al-Aqsa merupakan harga mati bagi Yahudi, sebab mereka ingin membangun kembali Temple Mount, yaitu situs suci yang tertera dalam kitab suci mereka. Sejak zaman Romawi, Yahudi itu yakin kalau ada dua kuil yang menjadi pusat kerajaan mereka di situs tersebut. Yahudi juga yakin kalau Masjid Al-Aqsa dibangun tepat di atas kuil suci peninggalan nenek moyang mereka. Sementara satu-satunya bangunan suci mereka yang tersisa yaitu tembok barat atau tembok ratapan. Jadi, ketika kekerasan terhadap kaum muslimin di area Masjid Al-Aqsa terus terjadi, sebenarnya itu merupakan desakan kaum Yahudi Israel agar kelak mereka bisa beribadah dalam Temple Mount, dan itu juga sebagai upaya mereka membangun kuil ketiga agar bisa menyambut kedatangan Mesias dan hari penghakiman. Apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal. Karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih.
Dari Pekanbaru kita lihat Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa, Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional. Kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi, ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Dajjal adalah makhluk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk penyebar fitnah terbesar di atas muka bumi ini. Dianggap sebagai pertanda akhir zaman yang sudah sangat dekat. Namun, baru-baru ini beredar kabar yang cukup mengejutkan banyak kalangan bahwa Dajjal muncul di kalangan Yahudi dan para robinya. Yang membayat seorang pria sebagai mesiah mereka, yang tak lain adalah Dajjal. Bahkan dikatakan bahwa pria yang dinobatkan sebagai Mesias tersebut memiliki ciri-ciri dan kekuatan yang sama seperti Dajjal. Hal ini memicu pertanyaan. Apakah Dajjal yang disabdakan Rasulullah telah muncul? Siapa pria yang dianggap sebagai Mesias Yahudi tersebut? Simak video ini hingga akhir. Baru-baru ini di Israel, muncul Dajjal kecil yang disambut oleh ribuan umat Yahudi Ortodoks. Dajjal kecil ini datang membawa kekuatan yang sangat dahsyat, di mana ia bahkan bisa menyembuhkan orang lumpuh. Hal ini serupa dengan ciri-ciri Dajjal yang dikatakan dalam banyak riwayat, yakni Dajjal merupakan seorang ahli sihir yang sakti, dan dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan, Dajjal juga dikatakan bisa menghidupkan orang yang mati. Sosok Dajjal kecil yang muncul di Israel ini diakui sebagai Mesias oleh umat Yahudi saat ini. Nama sosok tersebut adalah Yanuka Shlomo Yahuda. Dia adalah seorang robi yang dianggap soleh oleh umat Yahudi. Dikabarkan bahwa Yanuka memiliki kekuatan yang super seperti Dajjal, karena beberapa kemiripan ciri-ciri yang dimiliki dengan Dajjal. Contohnya, Yanuka memiliki rambut bergelombang cenderung keriting dan hanya bisa melihat dengan sebelah mata saja, sedangkan sebelah mata lainnya tidak mampu melihat karena cacat atau buta. Ia juga mampu menyembuhkan orang lumpuh, dan ramalannya terbukti benar. Fakta yang paling mengejutkan adalah Yanuka mampu menghafal dan menafsirkan kitab-kitab umat Yahudi seperti Taurat dan Talmud. Hal ini membuat para robi Yahudi Ortodoks kagum dan terpukau padanya. Sebelum kemunculannya, salah seorang robi bernama Chaim Kanevsky yang meninggal pada awal tahun 2022 lalu, sempat membuat pengakuan yang mengejutkan. Kanevsky mengaku sempat melakukan kontak dengan Mesias. Dan membuat pengakuan yang mengejutkan, Kanevsky mengatakan bahwa Benyamin Netanyahu akan menjadi Perdana Menteri Israel terakhir sebelum zaman Mesianik dimulai. Dikutip dari situs Israel Today, Mesianik adalah masa di mana Mesias bagi orang Yahudi akan memimpin dunia menuju perdamaian. Satu di antaranya contoh yang hari ini terjadi, dengan emosional menolak kehadiran bangsa Israel yang punya hak untuk ikut bertanding dalam sebuah turnamen sepak bola. Fakta terbaru Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Dari larangan puasa ketika sudah ada yang merayakan Idul Fitri, hingga dukungan terhadap negara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Mahat Al-Zaitun atau Pondok Pesantren Al-Zaitun adalah sebuah pondok pesantren yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia, yang memulai pembangunannya pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Dan diresmikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie.
Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, atau yang biasa dipanggil Syekh Panji Gumilang yang lahir di Gresik pada tanggal 30 Juli tahun 1946 adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun. Awalnya ia mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia untuk kemudian membangun Pondok Pesantren Al-Zaitun pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Pondok Pesantren Al-Zaitun, yang terletak di Kabupaten Indramayu kini sedang mendapat sorotan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya foto dan video yang viral. Video tersebut berisi kegiatan sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh jamaah Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan tidak seperti yang biasa umat muslim kerjakan. Akan tetapi, sholat Idul Fitri digelar dengan saf yang berjarak serta adanya jamaah perempuan di barisan paling depan. Dalam video tersebut juga terlihat, ketika sholat sedang berlangsung ada seorang pria yang tidak mengikuti kegiatan sholat berjamaah. Pria tersebut terlihat merekam kegiatan sholat yang sedang berlangsung dengan menggunakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bangsa Yahudi adalah bangsa yang biasa juga disebut Bani Israel. Julukan Bani Israel ini disebutkan pada Nabi Yakub alaihissalam yang punya sebutan Israel, yang artinya kekasih Allah. Julukan tersebutlah yang membuat bangsa Yahudi merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Kelakuan bangsa Yahudi yang sering meremehkan atau menghina bangsa lain bahkan sudah dicatatkan dalam kitab suci Al-Quran. Setidaknya ada 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Lantas, apa janji Allah yang disebutkan Al-Quran kepada Yahudi? Seperti apa wujud janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi? Dan kapankah kebangkitan kaum muslim yang dijajah Yahudi? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Janji pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, membuat ingatan kita tertuju pada tingkah lakunya yang sering meremehkan bangsa lain. Kelakuan bangsa Yahudi ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu, Bani Israel, akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 4 hingga 5. Ayat tersebut turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin mempunyai kekuatan di Madinah. Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi telah berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan yang pertama setelah ayat tersebut turun. Kemudian disusul dengan penghancuran yang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran oleh bangsa Yahudi yang pertama kali merupakan perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan koloni-koloni mereka tersebar ke penjuru negeri. Janji kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yahudi. Tak bisa dibantah bahwa kesombongan dan kerusakan yang lebih besar lagi kembali diulangi bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan giliran padamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 6. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya, yaitu orang-orang yang pernah mengusir dan mengejar Yahudi keluar masuk negeri. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri-negeri Syam dan Palestina. Yahudi juga mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan janji kedua kepada Yahudi setelah kehancuran yang pertama kalinya.
Hal ini terbukti dengan melimpahnya ekonomi maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel. Imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Kekuatan ekonomi dan militer barat hampir seluruhnya berdiri di belakang Yahudi. Karenanya, kesombongan Yahudi pun meningkat hingga saat ini. Sejarah mencatatkan lembaran hitam kaum muslimin akibat ulah bangsa Yahudi. Janji ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehancuran Yahudi. Derita masyarakat Palestina akan penjajahan Israel membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru negeri. Kekejian yang dilakukan Israel sesungguhnya hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama. Dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan akan lenyapnya bangsa Yahudi dari muka bumi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberitahu kepada kaum muslimin akan memasuki kembali Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana, mereka akan mendirikan pemerintahan, tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirim hamba-hambanya yang tangguh. Setelah kerajaan mereka binasa, mereka diusir dan dicerai-beraikan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 21. Sahabat beriman, kita ketahui bahwa kaum muslimin saat ini memiliki jumlah yang amat besar. Akan tetapi, bagai buih di lautan yang mudah terombang-ambing oleh derasnya gelombang. Sementara itu, kualitaslah yang menjadi faktor penting dalam sebuah perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Madhab saya madhab Bung Karno. Dan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Idul Fitri itu hari makan-makan. Salat Idul Fitri yang dilakukan oleh pesantren Az-Zaitun itu adalah salat Idul Fitri yang sangat aneh. Dan mereka Az-Zaitun berpotensi menyesatkan umat Islam di Indonesia. Karena apa? Karena yang dicontohkan oleh mereka adalah perilaku yang sangat bertentangan dengan anjuran Nabi begitu. Hal itu tidak boleh dibiarin, apalagi di video itu sudah jelas dengan sengaja siaran live agar disaksikan oleh umat Islam di Indonesia. Gak ada ceritanya seperti itu, salat Idul Fitri dicampur dengan orang Kristen di tengah. Mereka telah menistakan salat Idul Fitri dengan mencontohkan peribadatan Idul Fitri yang dihadirkan orang Kristen di tengah-tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Asyhadu an la ilaha illallah. Ini bocil, yang dikatakan imamnya kok bocil. Kita bilang, Bang, baca ini. Wah, itu nonsen. Mbah, that's nonsen. Bang, apa bahasa nonsen itu? Bahasa kitanya apa, Bang? Omong kosong. Kok bisa begitu? Oh, saya tinggal di sini, keadaannya begini. Lah kok dia yang nggak tahu apa-apa, menyiarkan yang enggak. That's nonsen. Bilang, madhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab
Soekarno itu gimana? Dengarkan, hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual. Intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Saya kenalkan dulu, mengapa Syekh kok mengatakan madhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Tapi sekolahnya masih kelas 4, rakyat. Karena saya masuk sekolah itu 2 kali ditolak. Karena suruh megang telinga sini. Yang pertama nggak bisa megang, suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang. Sedangkan adik nisan saya, yang saya lihat itu kecil, kok sudah diterima. Nah saya jangkung kok nggak diterima. Tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah. Jadi 2 tahun. Berarti umur 8 lah. 9 baru masuk. Tahun 57, kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu. Sebelum subuh, saya sudah dibangunkan oleh orang tua. Nah, tangi. Kalau bapak, Pak, durung subuh Pak. Sholat nok dokar. Sholatnya di Delman. Wah aneh lagi. Pak, sholat nok Delman. Nok diwai so sholat. Nah, ayo melaku. Itu mulai otak saya itu macam disamber. Iki piye wae bapak iki. Nok sholat nok diwai kok iso. Iki nok nggone dokar. Nok perahu sing ngalor ngidul mlakune oleh. Iki dokar ngidul. Ngulon ya ngadep. Nah, nak sholatin kok. Terus dioyak-oyak. Dokar bagaimana Pak? Dia tambah anggring. Enak. Ketemu Gusti Allahnya enak. Nah sudah. Dapat. Cepat. Otak saya seperti disentil. Tapi yang nyentil orang tua, ya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Ini nanti Bung Karno akan lewat. Katanya mau meresmikan semen Gresik. Ya antara bulan-bulan Agustus begitulah. Karena nggak lama terus Agustusan. Tahun 57. Kereta api Pantura yang menuju Pasar Turi itu, Bung Karno naik situ. Kemudian di perapatan setelah kota Lamongan, ada perapatan namanya Deket. Deket itu mungkin deket kepada Lamongan. Di situ berbaris kita. Dipanggil oleh orang tua. Suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan. Aku kenal Bung Karno. Bapak belum kan? Nggak jabat tangan? Duluan saya Pak. Oh Bapak kepala desa. Di bawah presiden. Anakku kan belum jadi apa-apa. Salaman. Nah, sudah salaman. Mulai memandang Bung Karno. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak nanti kalau saya sudah bukan bocil. Songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran. Itu songkoknya kok tinggi-tinggi. Songkok Bung Karno. Kemudian kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja. Kan asikan begini daripada begitu. Kemudian itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Tahun 1900 kalau tidak 364 saya membeli buku. Melihat dulu ini buku tebal ini apa ini. Dibuka di bawah naungan bendera revolusi. Cetakan pertama, Bung Soekarno. Saya yang membaca pertama kali adalah yang ke-1. Yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan. Yaitu di Indonesia ada 3 kekuatan. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa. Melompat ke tengah-tengah. Tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Pendapatnya yang protes ke sana kemari. Saya masuk Muhammadiyah karena saya termasuk kelompok intelektual atau intelektual yang bisa mewadahi intelektualitasnya para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir-tabir ini saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Tahun kemudian, tahun 39, Bung Karno menulis dalam tulisan ditujukan pada Habib Muhammadiyah, Bestur, pimpinan pusat, Bestur, Muhammadiyah. Tatkala mau kongres, kalau nggak salah kongres ke-28, menulis tentang itu juga. Akhirnya itu dijadi ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan. Baik itu di pertemuan maupun di sholat. Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok Center of Education di Al-Zaitun ini mau menampilkan nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan, agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional, bukan beragama. Bung ingat gak bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya 1. Aku tambah, merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Teruskan perjuanganmu, Panji. Gak ada artinya bagi masyarakat Indramayu. Dan saya tidak bangga, katanya. Tidak perlu dibanggakan. Kita hadir juga tidak izinnya. Izin Pak Kandepak yang dulu, siapa namanya itu? Mahfud. Nggak ada urusan dengan Majelis Ulama. Makanya kalau mengatakan tidak bangga, tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indramayu. Nah, mudah-mudahan debat dengan begitu. Tidak, alhamdulillah. Cara hadir ternyata gampang. Ya. Nah, ini pakai ternyata itu. Ternyata gampang selama ini dalam benak menganggap tidak gampang. Iya. Nah, inilah sampai depaknya merasa begitu. Lu nggak pernah kesini kok merasa sulit. Ada Vira.
Itu kok perempuan, urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silakan. Mazhab apa? Lah, kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan itu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Kaget lagi nanti kalau ditanya mazhabnya apa? Mazhab Bung Karno, pikir lagi. Ya, kemarin sudah ada wartawan nanya, mazhabnya apa sih? Mazhab Insinyur Ahmad Soekarno. Dalam bidang pembaharuan, bidang politik pembangunan, mazhab Pak Harto. Itu yang bisa dirasakan bermazhab itu. Nah, bermazhab pada zaman yang kita tidak bisa tahu, hanya tahu tulisannya berdasar masa lalu. Masa kini sudah ada, terus berkembang. Yang rame-rame kemarin itu mengatakan, wah ini pemerintah Islamofobia. Ternyata mereka yang Islamofobia. Majelis Ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki Majelis Ulama besar sana. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Kalau banyak membaca, enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Terlepas Departemen Agama marah juga enggak apa-apa. Sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu. Kan tafassah, bukan berapat-rapat, berlonggar-longgarlah. Sehingga makan pete bebas. Mau terapodoi, tenanaon. Ada har jengkol bebas. Ababna sampai jaraknya segini. Tapi kalau dekat-dekat terganggulah. Nah, itu sedekah. Dan ini perjalanan fikih itu nggak boleh statis, bergerak terus. Akal manusia itu menciptakan akal baru. Maka bahasa Atinu Aklun itu benar. Atina liman la aklala. Intinya peganglah yang namanya Quran dan Sunnah itu. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Lah kan begitu toh? Iya. Menurut kalam bakas Israel katanya Israel laknatullah. Enggak ngerti siapa Israel itu. Yang ngerti apa Israel, bukan siapa Israel. Kalau Israel apa? Ya yang ada di Timur Tengah itu. Kalau Israel itu siapa? Bacalah Ibrahim alaihissalam baru ketemu Israel. Baru ketemu Bani Israel. Dianggapnya Israel itu akal-akalan. Ibrahim alaihissalam, Yudhak, kata orang Ibrani Yudhak, kata orang Arab Ishak, baru Yakub. Yakub inilah Israel. Yisra, menang bergumul, bersama Ilahi. Israel kamu berubah nama dari Yakub menjadi Yisra. Anak-anaknya yang 12, dari Ruben sampai Benyamin, itulah Bani Israel. Ya kok laknatullah bagaimana? Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bagaimana? Kok terus laknatullah? Jadi ini makanya gak maju-maju kita ini karena itu. Mengatakan laknatullah pada orang yang harus kita junjung tinggi. Terkait masalah jamaah perempuan yang ikut shop di belakang, ini tadi sudah disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang. Intinya itu kan kita punya dalil masing-masing, jadi tidak usah diperdebatkan menurut kami, karena kita juga punya dalil masing-masing. Apalagi beliau juga tadi menyampaikan nanti sebentar lagi akan ada khotib siswi, ya, itu menurut kami ya. Karena ditanya orang, ini mazhab apa katanya, yang begini-begini nih. Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung, Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi orang-orang mazhab Syafi'i, kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah.
yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Saya kenalkan dulu mengapa Syekh kok mengatakan mazhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Tapi sekolahnya masih kelas 4, rakyat. Karena Syekh masuk sekolah itu 2 kali ditolak. Karena suruh megang telinga sini, yang pertama nggak bisa megang. Suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang. Sedangkan adik misan Syekh yang saya lihat itu kecil, kok sudah diterima? Lah saya jangkung kok nggak diterima? Tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah. Jadi 2 tahun. Berarti umur 8 lah. 9 baru masuk. Tahun 57, kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu, sebelum subuh saya sudah dibangunkan oleh orang tua. 3 sifat buruk bangsa Yahudi Bani Israel yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Nomor 3 sungguh sangat keterlaluan. 1. Suka menantang Tuhan. Digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara terang-terangan." Akhirnya mereka mati disambar petir. 2. Mendustakan nikmat Allah atau tidak bersyukur. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka kaum Bani Israel ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka, diturunkan kepada mereka makanan surga, dan mereka diselamatkan dari perbuatan Firaun juga. Kemudian Allah menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul. Meski demikian, kaum Yahudi atau Bani Israel mengingkari dan menustakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka. 3. Mengubah firman dan hukum Allah. Yang dimaksud dengan firman Allah ialah kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka, setelah mereka memahaminya, lalu mereka mengubahnya. Mereka menjadikan hal yang halal di dalamnya menjadi haram, dan yang haram mereka jadikan halal, lalu mereka mengubah perkara yang hak menjadi perkara yang batil, dan yang batil menjadi hak.